Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi yang indah ini mari bersama-sama kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita agungkan namanya. Mari saudara bersama-sama kita pujikan. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Bersama nyatakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
kasih Bapa atas penyertaan di sepanjang kehidupan kami. Kami dapat peroleh Tuhan hidup yang luar biasa. Engkau berikan nafas yang begitu menyejukkan kami. Kami dapat merasakan semuanya kasih-Mu, kebaikan-Mu, bahkan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau mulai perjalanan kami Tuhan, kehidupan kami, untuk datang di hadirat kudus, membawa hati kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami satukan hati kami untuk duduk diam Tuhan, mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai setiap kami, baca hati kami lebih lagi Tuhan. Bila firman hari ini menjadi kekuatan rema bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan rindu setiap kita memperbesar kapasitas iman di dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam masa resesi yang bisa membuat kita harus pikul salib, berjalan di lembah kekelaman ataupun berjalan di padang gurun. Tetapi satu hal yang harus kita ingat dan percaya, bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian, tetapi kita berjalan bersama Gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Percayakah saudara akan hal ini? Jika nyawa Tuhan saja diberikan kepada kita, terlebih kebutuhan kita. Karena itu di Filipi 4 ayat 19 dikatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus." Inilah janji Tuhan kepada kita anak-anaknya, bahwa Tuhan akan senantiasa memenuhi segala keperluan kita. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Aku mengenal domba-dombaku, artinya Yesus mengenal setiap kehidupan anak-anaknya. Yesus paham dan mengerti setiap kebutuhan daripada anak-anaknya. Tetapi kita lanjutkan ayat itu dengan kalimat, "Dan domba-dombaku mengenal aku." Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal gembala kita? Karena itu pagi ini Tuhan rindu kita sebagai domba mengenal Yesus lebih dalam. Kita harus mengerti arahan-arahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat di dalam menerima arahan daripada gembala kita. Sebab di Matius 10 ayat 38 Tuhan berfirman, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagi aku." Karena itu kita harus memperbesar kapasitas iman kita agar kita tetap kuat masuk di dalam rancangan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan layak di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa memperbesar kapasitas iman kita? Yang pertama, pandang Yesus, bukan badai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia memiliki kecenderungan menganalisa sesuatu berdasarkan panca indera mereka, yaitu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan. Dan ini sangat berpengaruh pada emosi atau keputusan yang mereka ambil. Ingat kisah Petrus waktu berjalan di atas air. Waktu itu Petrus sudah berjalan di atas air. Mari kita baca Matius 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Petrus bisa berjalan di atas air karena Petrus fokus kepada Tuhan. Petrus mendengar suara Tuhan dan melakukan kehendaknya.
Karena itu terjadilah mujizat di dalam kehidupan Petrus. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Jika kita fokus kepada Tuhan, mendengar suaranya dan melakukan kehendak-Nya, tidak ada yang mustahil. Kita pun bisa berjalan di atas gelombang permasalahan hidup kita, dan mujizat pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi sayang, di ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika dirasa tiupan angin, ini menunjukkan bahwa perhatian atau fokus Petrus menjadi tergeser, tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada angin yang sedang meniupnya. Dan karena itu Petrus menjadi ketakutan dan dia mulai tenggelam. Tetapi puji Tuhan, dalam keadaan seperti ini Petrus berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Kemudian di ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita juga bimbang dengan suara Tuhan. Tanpa sadar, kita lebih fokus pada panca indera kita, yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Dan anehnya, masukan dari panca indera kita itu lebih dominan dan mempengaruhi keputusan yang kita ambil, sehingga membuat hidup kita tidak dipimpin oleh roh, tetapi oleh logika kita. Dan saat kita lebih fokus kepada logika atau badai yang kita hadapi, maka kita tidak bisa melihat sudut pandang Tuhan, kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita menjadi seperti bangsa Israel waktu ditantang oleh Goliat, takut, cemas, dan panik. Beda dengan Daud yang melihat tantangan itu tetapi tetap fokus kepada Tuhan. Daud tidak lari dari tantangan tersebut. Daud berani menghadapi Goliat meskipun hanya dengan umban dan batu. Padahal kita tahu pada waktu itu Goliat adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, memiliki postur tubuh yang tinggi besar dan memakai senjata perang yang lengkap. Sementara Daud masih muda, kemerah-merahan dan belum pernah berperang. Bahkan memakai baju perang Saul pun Daud masih keberatan. Daud tidak bisa berjalan karena terlalu berat. Saudara, kalau orang dunia bilang itu bukan levelnya Daud melawan Goliat. Tetapi mengapa Daud berani menghadapi Goliat? Karena Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 15 dikatakan, tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah seperti Daud, hadapi setiap permasalahanmu dengan apa yang ada, datangi dalam nama Tuhan, sebab saat kita fokus kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, maka Tuhan ada di pihak kita. Dan firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Percayalah, bersama dengan Tuhan, kemenangan pasti terjadi. Kalau tadi yang pertama dikatakan fokus kepada Tuhan, yang kedua mengucap syukur. Mengucap syukur adalah password untuk masuk pintu anugerah Tuhan. Hadiratnya akan terasa ketika kita membuka pintu gerbangnya, sehingga kita bisa mengerti kehendak-Nya. Kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah badai yang menerpa kita. Karena itu di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal,
Berarti kita tidak terikat oleh situasi dan kondisi. Apapun, bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi mengucap syukur di sini diminta oleh Tuhan menjadi sebuah keputusan di dalam kehidupan kita, bukan lagi sebuah pilihan. Karena saat kita mengucap syukur, berarti kita percaya kepada Tuhan, pikiran kita menjadi jernih, hati kita menjadi tenang, dan dengan demikian kita akan bisa dengan mudah mendengar suara Tuhan. Beda kalau pikiran kita sedang dipenuhi dengan masalah, maka kita menjadi takut, bimbang, ragu, sehingga sulit untuk bisa mendengar suara Tuhan. Karena itu di 1 Petrus 4 ayat 7b dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Doa bukan hanya permohonan kita kepada Tuhan, tapi doa adalah dialog orang dengan Tuhan. Artinya di dalam berdoa bukan hanya kita yang berkata-kata kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Oleh karena itu kita harus punya waktu untuk mendengar apa yang Tuhan mau kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah mengucap syukur itu sebagai lifestyle atau gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita juga untuk kebaikan kita. Bahkan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu pun untuk kebaikan kita. Karena itu imani saudara bahwa di balik setiap masalah ada berkat yang menanti, ada berkat yang menunggu bagi kehidupan saudara. Yang ketiga adalah sabar menunggu waktu Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah terlambat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan suara Tuhan dengan baik-baik, tetap fokus pada Tuhan ketika masalah ada dalam kehidupan kita, tetap belajar mengucap syukur dan siap menunggu waktu Tuhan. Sampai Tuhan berkata, marilah, melangkahlah dengan iman dan mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi permasalahanmu hari-hari ini? Mungkin engkau merasa berat. Mungkin hari-hari ini engkau menjadi kurang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengar seru doamu. Tetapi renungkanlah pagi hari ini, bahwa Tuhan sudah mempercayai kita, yaitu dengan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tuhan percaya bahwa kita bisa melalui semua problem dan persoalan kita. Adakah kita mempercayai Tuhan yang membuat kita menjadi bisa melalui semuanya itu? Bukankah Tuhan sanggup membuat kita menjadi bisa melakukan semuanya? Karena itu renungkanlah pagi hari ini dan katakan kepada permasalahanmu bahwa engkau sanggup melewati semuanya itu. Engkau sanggup berjalan di atas gelombang-gelombang permasalahanmu dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Bersama Kristus engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Bersama Kristus engkau akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini yang menyertai dan memberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.